Jadi itu boleh ditambah telur. Sampai Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di Kreasi Mpong Ami kali ini Po bakalan nge-share, yaitu Po bikin resep mie telur puyung hai ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini terdiri dari telur, mie kering gitu. Boleh merek apa aja ya teman-teman, terserah teman-teman aja. Terus di sini pelengkapnya ada buncis, ada wortel, ada kol, ada cabai merah rawit gitu ya teman-teman. Terus tadi ada bawang putih 2 siung ya bawang putihnya. Terus di situ ada bawang bombay juga. Untuk saus asam manisnya sendiri, saus puyung hai itu terdiri dari saus botolan, saus saori, ada kecap asin, ada kecap ikan, dan saus tomat ya teman-teman. Sini udah ngerebus, menyiapkan rebusan air ya mendidih untuk ngerebus mie-nya ya teman-teman. Teman-teman juga boleh pakai mie instan ya, kayak Indomie, Sarimi, kayak gitu-gitu ya teman-teman, nggak apa-apa. Cuman Po ini lagi pengen mie telur aja ya. Ini segini juga cukup lumayan ya teman, banyak ya. Nanti untuk telur terserah teman-teman, kalau mau ditambahin silahkan. Mungkin pengen agak banyak, misalnya 5 butir boleh ya. Untuk wortel sini Po parut, tapi gak semua diparut, sebagian nanti untuk irisan puyung hai-nya, yaitu di sausnya ya teman-teman. Nanti kita kasih wortel sama buncis. Nah, untuk kol ini Po nggak semua pakai, separuh aja, karena kan nanti ada wortelnya ya teman-teman, diiris kecil-kecil kayak gitu, diparut lah, kan tadi sudah diparut ya. Nah, ini kolnya sudah, kita lanjut ke daun bawangnya. Daun bawangnya kita rajang juga ya teman-teman, kecil-kecil kayak gitu. Di sini cabai rawit merahnya kita iris kecil-kecil juga ya teman-teman, supaya ada rasa pedasnya dari si cabenya. Nanti sebagian untuk di saus puyung hai-nya ya teman-teman. Ini Po gak pakai cabai merah keriting ya, cuman pakai cabai rawit merah. Dan di sini Po adonannya nanti bakalan ditambahin tepung tapioka ya teman-teman. Di situ nanti kita pakai 3 sendok makan aja. Dan ini telurnya 4 butir Po bakalan pecahin di wadah untuk adonan si puyung hai-nya. Dan boleh teman-teman dicampur ayam giling, udang gitu ya teman-teman. Jadi bebas aja sih gitu, walau puyung hai apa aja. Dan ini sayurannya dari wortel yang sudah diparut sama daun bawang yang sudah diiris, dan kol kita masukin ya teman-teman. Nah, ini mie-nya juga masukin, udah ditirisin. Dan ini si cabenya kita masukin juga ya teman-teman. Untuk bumbunya Po pakai kaldu ayam bubuk ya teman-teman. Kira-kira di 1 sendok makan aja. Di sini ada kecap ikan ya setengah sendok teh ya teman-teman. Lanjut kecap asin sama setengah sendok teh aja. Lanjut ke saus tiram sama ya teman-teman, jumlahnya di 1 sendok teh. Kemudian kita kasih lada bubuk
setengah bungkus aja, nanti sebagian setengah bungkusnya lagi untuk bumbu puyung hainya, saus puyung hainya ya teman-teman. Dan ini diaduk seluruhannya, telur sama mie-nya kita cek rasa sedikit, dan kebetulan memang rasanya sudah cukup ya teman-teman, sudah terasa, nggak terlalu asin juga nggak kurang asin, pas gitu ya teman-teman. Dan langsung kasih tepung tapioka ya. Di sini pakai 3 sendok makan. Kalau teman-teman ada tepung terigu boleh ditambah diganti tepung terigu, tepung beras. Kalau ada ya tepung maizen, nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman, yang ada di rumah aja. Dan ini kita aduk sampai rata teman-teman, nanti kita dadar ya. Nah di sini udah nyiapin wajan teman-teman, ini wajan ati lengket ya, ini tuh sudah dikasih minyak. Dan kalau teman-teman pengen samaan wajannya ini beli di Shopee ya, linknya nanti cantumin di kolom deskripsi ya. Kalau teman-teman mau samaan, ini bagus gak lengket ya teman-teman, ini bisa untuk numis, ini bisa untuk goreng-goreng, dan bisa untuk berkuah juga teman-teman ini. Dan ini kita tutup apinya cenderung kecil aja supaya matangnya merata. Dan setelah beberapa saat kita balik ya teman-teman, dan itu ada yang nekuk ke dalam itu nekuk dia teman-teman pas dibalik ya, jadi nggak bulat gitu. Kita tutup lagi, apinya tetap kecil aja ya teman-teman, jangan gede-gede, supaya matang merata juga. Nah ini setelah beberapa menit dadar puyung hainya sudah jadi ya teman-teman, udah matang. Kalau teman-teman pengen garing lagi di luar boleh ya beberapa saat, yang penting dicek aja supaya jangan gosong. Bila perlu ya digedein sebentar lah apinya gitu, agak besar dikit, tapi dipantau ya teman-teman supaya jangan gosong. Nah ini nyiapin wadah, sebelum sementara ini kita taruh di wadah, nyiapin untuk bumbu saus puyung hainya ya teman-teman. Dan lanjut bakal menyiapkan untuk bumbu puyung hainya, itu saus puyung hainya nih, ada bawang bombay ya teman-teman, ini 1 diiris memanjang gitu. Terus bawang putihnya dirajang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Kalau untuk bawang bombaynya sendiri terserah teman-teman ya, kalau mau dipotong lagi lebih kecil silahkan. Dan itu buncisnya juga sudah dipotong-potong ya teman-teman, kecil-kecil, dan wortelnya juga sudah dipotong-potong. Dan kemudian dikasih cabai rawit merah ya teman-teman buat pelengkapnya. Dan ini udah nyiapin minyaknya tadi, minyak sisaan bekas goreng telurnya teman-teman, dadarnya kita pakai aja buat menumis. Seharusnya ini pakai itu ya teman-teman, margarin gitu loh. Kalau pakai margarin kan lebih wangi lagi ya teman-teman. Nah ini masukin bawang bombaynya, nanti setelah wangi masukin wortelnya, cabenya, cabai rawit merahnya ya teman-teman, biar ada rasa pedasnya. Begitu kira-kira ya teman-teman nih, ditumis sampai harum. Dan langsung wortelnya karena lebih keras dari bahan yang lain, kita masukin terlebih dahulu supaya dia lunak gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh dia tuh, karena wortel itu kan lebih keras, jadi kita didahulukan wortelnya. Lanjut cabai, daun bawang masukkan ya teman-teman.
buncis ya teman-teman, bukan daun bawang, salah sebut. Terus kita masak sampai sedikit layu biar aromanya itu keluar dan buncisnya juga matang ya teman-teman. Di sini po kasih air ya, di video po cantumin di setengah gelas, padahal ini kurang ya teman-teman, jadi kurang lebih 1 gelas gitu. Dan tadi po tambahin bumbunya itu di masako, di kaldu bubuk rasa ayam, kecap asin setengah 1 sendok kecil ya teman-teman. Terus tadi ada saus pedas dan ini saus tomat. Dan karena saus tomatnya sedikit, motong di bagian bawahnya teman supaya keluar semua sausnya. Kalau ada jeruk lemon boleh dikasih perasan jeruk lemon, kalau nggak ada jeruk nipis. Kalau nggak adanya jeruk limo boleh. Adanya tuh cuka, jadi kasih cuka berapa tetes ya teman-teman supaya ada rasa asamnya sedikit, seger gitu. Nah ini saurinya kurang lebih 1 sendok teh ya, atau 1,5 sendok makan, dan dikasih cuka. Dan dikasih lada bubuk setengah bungkus dan juga gula ya teman-teman, 2 sendok teh. Nah kemudian kita kasih maizena, dan maizenanya kita kasih 1 sendok makan aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Nanti kalau terlalu kental boleh teman-teman kasih air lagi, tambahin air lagi ya teman-teman. Nah ini warna sudah cantik. Oh iya, buat teman-teman gimana nih yang baru menemukan channel Kreasi Mpo Ami, mau ucapin selamat bergabung, dan jangan lupa ya dukung channel Kreasi Mpo Ami dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi Mpo Ami. Nah ini teman-teman udah mateng ya, ini harusnya disiram di sini ya teman, cuma karena anak-anak tuh kurang suka disiram begitu, jadi nanti buat tes rasa ya dipindahin ke piring yang lain ya teman-teman. Dan ini dia puyung hai mie telur. Nah ini dipindahin ke piring yang lain, kita siramin ya teman-teman ke puyung hai, nanti kita tes rasa. Ini dia teman-teman puyung hai dari mie telurnya udah jadi. Pok mau tes rasa ya. Semoga apa yang Po share ini akan menjadi manfaat buat teman-teman semua. Masakan sederhana, masakan rumahan ya teman-teman, yang bisa kita untuk membuatnya, dan ini rasanya enak teman-teman, untuk sarapan bisa ya, rasanya itu enak, seger, pedasnya pas ya teman-teman. Silahkan dicoba ya teman-teman. Gak terasa sudah penghujung video aja, mau ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.